Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Tulab wa talibat KMI kelas 10 yang dimuliakan Allah Ta'ala. Alhamdulillah kita sambung pelajaran kita pada pembahasan Tauhid, pembahasan mapel akidah dengan pembelajaran kitab Tauhid. Nah, sekarang kita masuk di bab 1 dari kitab Tauhid ini. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Berkata penulis, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian beliau mengatakan, alhamdulillahi wassallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi Muhammad, pada keluarga dan juga sahabatnya. Kemudian beliau, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, langsung mengatakan Kitab Tauhid. Kitab Tauhid. Ya, sebagaimana saya sampaikan dalam mukadimah kemarin, memang di bab ini, bab 1 ini, ada sebagian ulama mengatakan ini adalah mukadimahnya. Tapi ada yang mengatakan ini tidak masuk di dalam pembahasan tabib dari Kitab Tauhid. Ya, namun memang yang paling benar ya, di sini masuk dalam mukadimahnya, sehingga dikasih simbol oleh Syekh Utsaimin hafizahullah taala ya, nomor 1 ya, pembahasan pertama. Dan kemarin juga sudah saya singgung, dalam kitab Tauhid ini kurang lebih akan dibahas menjadi 3 bagian terpenting dari kitab ini. Akan berbicara tentang 3 perkara penting ya, kitab Tauhid ini. Yang pertama adalah tentang takrirut tauhid, penetapan ini adalah tauhid yang benar seperti ini. Kemudian yang kedua tentang pembahasan syirik besar. Kemudian yang ketiga nanti adalah rincian tentang perbuatan-perbuatan yang termasuk syirik kecil. Nah, dari judulnya ini saja ya, kita bisa tahu bahwa apa yang akan beliau sampaikan di bab pertama ini nanti ya, adalah takrirut tauhid ya, dalam jenis takrirut tauhid ya. Penetapan tauhid yang benar itu adalah apa yang akan ya, beliau sampaikan di bab 1 mukadimah ini ya, kita baca dalilnya ya. Dalil-dalil yang beliau angkat adalah tentang takrirut tauhid ya. Penetapan tauhid yang benar itu adalah harus seperti ini begitu. Baik, yang pertama, dalil pertama, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala mengatakan wa qaulillahi ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali agar menyembahku, kata Allah taala. Surat Adz-Dzariyat 56. Ya. Ini nanti dihafalkan ya. Jadi antuna menghafalkannya langsung ya. Qala al-musannif rahimahullah taala bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin ya. Terus ini kitab tauhid ya, qaulillahi ta'ala wa qaulillahi ta'ala begitu. Wa qauli ya, ini dihafalkan semua. Baik, kemudian dalil yang kedua wa qaulihi wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Ya, dan sungguh kami telah utus pada setiap ya, golongan umat manusia rasul. Apa misinya? Ani'budullaha wajtanibut taghut. Agar menyembah Allah Ta'ala dan menjauhi taghut. Ya, jadi yang digaris yang dibiru ini ya, yang menjadi syahid dari pembahasannya penetapan tauhidnya. Kemudian yang ketiga wa qaulihi wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Penetapan tauhidnya adalah wa qadha rabbuka, dan Allah yaitu Tuhan kalian telah menetapkan alla ta'budu illa iyyahu, janganlah kalian menyembah kecuali Allah semata, wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Dalil keempat wa qaulihi wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Nah, ini takrir ya, penetapan sembahlah Allah semata dan jangan kalian menyekutukannya dengan satu apapun. Kemudian dalil kelima wa qaulihi qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum. Takrirnya ini alla tusyriku bihi syai'a. Katakan ya, kemarilah aku bacakan apa yang Allah haramkan atas kalian. Apa yang diharamkan yang pertama? Alla tusyriku bihi syai'a. Janganlah kalian menyekutukan Allah dengan satu apapun. Baik. Dalil ke-6, qala Ibnu Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu.
Ini athar ya, berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, "Man arada ay yanzura ila wasiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allati 'alaiha khatamahu allati 'alaiha khatamuhu falyaqra qaulahu ta'ala." Siapa yang ingin untuk melihat wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada stempel khatam ya, stempel yang dicap wasiat, yang dikasih cap oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, falyaqra qaulahu ta'ala, hendaknya dia membaca firman Allah Ta'ala, qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum. Katakan, kemarilah, mari aku bacakan apa yang Tuhan kalian haramkan atas kalian. Ila qaulihi wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu. Ya, sampai firman Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah jalan yang lurus, maka ikutilah. Ya, surat Al-An'am ayat 151 sampai 153. Nah, khusus di athar ini tolong ayatnya dihafalkan semua. Ya, surat Al-An'amnya ini 151 sampai 153. Nanti dicari. Ya, qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidayni ihsana, terus panjang ya. Sampai terakhir wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu. Ya, ada 10 wasiat di situ nanti. Ya, disebutkan para ulama kenapa Ibnu Mas'ud berkata seperti ini? Ya, karena ya, Nabi tidak meninggalkan wasiat secara khusus setelah beliau meninggal. Ya, tetapi kalau ya, Abdullah bin Mas'ud mengatakan di sini, kalau kalian pengen melihat wasiatnya Nabi Muhammad, ya lihatlah ayat ini. Surat Al-An'am ayat 151 sampai 153 ini. Ya, 10 wasiat di situ. Karena wasiat Allah sama dengan wasiat Nabi pasti. Dan Nabi pun kalau seandainya memberikan wasiat ya pasti sama dengan apa yang Allah gariskan. Jadi tidak mungkin keluar dari Al-Quran dan apa yang telah Nabi ajarkan begitu. Mafhum ya? Nah, jadi dari sini juga para ulama mengatakan tidak perlu seperti orang-orang Syiah itu ya. Mereka katanya nyari-nyari wasiat Nabi dan sebagainya. Al-Quran dan Sunnah yang sahih itu sudah cukup jadi wasiat Nabi semuanya. Nah, terkhususnya kata Abdullah bin Mas'ud, carilah ya ayat Al-An'am ayat 151 sampai 153 ini. Nah, syahidnya demikian. Taib. Kemudian dalil yang ketujuh, wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu qala. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, kuntu radifan nabi. Dulu aku pernah rodif. Rodif itu artinya bonceng di belakangnya. Dulu aku pernah bonceng di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ala himarin, di atas satu keledai. Faqala li, kemudian Nabi berkata kepadaku, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, atadri ma haqqullahi alal ibad? Apakah kau tahu apa hak Allah atas hambanya? Wa ma haqqul ibadi anallah, dan apa hak hamba atas Allah? Ya, jadi yang ditanyakan ini dua, ditanyakan oleh Rasul ini ada dua. Apa hak Allah? Satu. Apa hak hamba? Begitu. Paham? Qultu, maka Mu'adz menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala, maka Nabi menjelaskan, yang pertama, haqqullahi alal ibad, hak Allah atas hamba, ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah itu adalah agar semua hambanya itu menyembah Allah semata dan tidak menyekutukannya dengan satu apapun. Wa haqqul ibadi 'alallah, dan hak hamba atas Allah, lihat ya, alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Hamba itu tidak akan diazab oleh Allah ya, siapa saja yang tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Jadi jelas ya di sini hak Allah itu agar disembah oleh semua hambanya. Semua hamba itu wajib menyembah Allah, ya kan? Tidak boleh menyekutukan Allah begitu. Nah, hak hamba apa? Kalau tidak menyekutukan Allah, ya, maka hak hamba itu tidak mendapatkan azab. Artinya dia berhak atas keselamatan dari azab. Paham ya? Nah, dia dapat kenikmatan besok di akhirat. Ya, jadi Masya Allah ya. Jadi kata para ulama, oh ini luar biasa. Ya, ibarat kata sing penting nyembah Allah ya, tanpa menyekutukan Allah dengan apapun, pasti dapat haknya, tidak diazab begitu. Nah, maka ya kata Mu'adz bin Jabal, qultu ya Rasulullah, afala ubashirun nas. Ya, Mu'adz kan tahu sekali ya, faqih sekali beliau, maka tahu apa kalau kita negakkan hak Allah
nyembah Allah semata, tidak menyekutukan Allah dengan apapun, ya pasti kan masuk surga, selamat dari azab Allah. Ya, maka ini kan kabar yang sangat gembira. Kalau bahasa gampangnya, penting mentauhidkan Allah, tidak menyekutukan Allah dengan apapun, pasti masuk surga jauh dari neraka, kan gampangnya begitu. Ya, maka Mu'ad pun langsung bertanya, ya Rasul, afala ubashirun nas, tidakkah hal ini aku kabarkan pada manusia ya Rasul? Nah, maka Rasul saat itu ya mengatakan la tubashirhum fayattakilu. Ya, saat itu ya, saat dialog itu ya, Rasul menyampaikan pada Mu'ad, jangan dikabarkan dulu fayattakilu, karena Rasul khawatir ya kalau orang-orang dapat kabar saat itu, ya kan ini kan gampangnya tadi, pokoknya tauhid, tidak syirik, pasti masuk surga, jauh dari neraka, kan begitu. Nah, kalau kira-kira orang saat itu yang memang pondasi iman amal baru terbentuk kan, lalu tahu hal ini, mungkin mereka akan bersandar pokoknya sing penting ra syirik, ngono ya bahasa Jawane kan. Yang penting gak syirik pasti masuk surga, kan begitu. Jadi dikhawatirkan mereka gak mau beramal, begitu gampangnya, begitu ya disebutkan para ulama demikian. Ya wong sang pokoknya ora syirik pasti masuk surga kok, ya kan, gampang soalnya kan begitu ya. Nah, maka Nabi saat itu tidak ataupun mengatakan pada Mu'ad jangan menyebarkan dulu, ya kan, tapi ya sebagaimana disebutkan para ulama ya, setelah Mu'ad bin Jabal tua ya, Mu'ad bin Jabal ini meninggal kurang lebih umurnya 38 tahun ya. Ala kulihal, setelah Nabi meninggal kemudian ya Mu'ad bin Jabal menyimpan ilmu ini, ya kan, ini ilmu yang luar biasa ya, dan menunjukkan kedekatan Mu'ad bin Jabal dengan Rasul, diboncengkan di belakang keledainya, Masya Allah ya. Lalu dikabarkan dengan hal yang sangat luar biasa ini ya, karena sebagai ya orang yang amanah dalam ilmu, Mu'ad bin Jabal pun sebelum beliau meninggal menyampaikan hal ini, menyampaikan hadis ini ya, dan hadis ini sahih, diriwayatkan oleh akhrajahu fi sahihain, yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kedua kitab sahihnya. Masya Allah ya. Jadi ini ya syahidnya di sini, hak Allah itu kalau ditunaikan, apa hak Allah itu? Agar kita nyembah Allah, kita menjauhi syirik, wes pokoknya pasti kita akan dapat hak kita juga, tidak akan diadab ya. Jadi ini ya muqaddimah takriru tauhid ya, luar biasanya tauhid ya. Dan apa yang diminta dari ketauhidan itu, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala kesyirikan ya. Mungkin saya baca matanya dulu ini ya, nanti insya Allah di pertemuan berikutnya saya baca syarahnya. Nah, demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.